absen 28. Saya Lutfiana Ramana Dewi, nomor absen 19. Saya Edi Rosari, nomor absen 16. Saya Rita Rahmawati, absen 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan sejarah singkat tentang Kerajaan Majapahit. Nah, yang pertama adalah awal mula Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga ke abad 16. Namun, ada juga yang menuliskan bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Menurut sejarawan Slamet Nurjana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Raden Wijaya berhasil memproklamasikan diri sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit. Setelah ia berhasil mengalahkan Raja Kediri pada tahun 1293. Berdirinya Kerajaan Majapahit dipercaya berawal dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar daerah Pekalongan. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari kisah mengenai Raja Kartanegara dan juga raja terakhir Kerajaan Singgasari. Pada abad ke-13 terjadi perang antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Singgasari dan Kerajaan Kediri. Namun Kerajaan Singgasari mengalami kekalahan. Raja Kartanegara memerintah Kerajaan Singgasari pada abad ke-13. Ia dikenal sebagai raja yang pandai, berdiplomasi, dan mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Namun pada tahun 1292 terjadi serangan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hubbilai yang ingin memperluas kekuasaan kewilayahan Nusantara. Saat itu, Raja Kartanegara berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Namun ia terluka parah dan akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematian Raja Kartanegara, terjadi perselisihan antara para bangsawan di Kerajaan Singasari yang ingin merebut tahta. Salah satu pangeran yang bernama Jayakatwang akhirnya berhasil merebut tahta dan memproklamirkan dirinya sebagai raja baru. Namun, kekuasaan Jayakatwang tidak bertahan lama karena ia berhasil ditumbangkan oleh pasukan Mongol yang kembali menyerang pada tahun 1293. Setelah jatuhnya Kerajaan Singasari, wilayah Jawa Timur menjadi sangat tidak stabil dan terpecah-pecah. Menjadi beberapa kekuatan kecil yang sangat bertikai. Pada saat yang sama, muncullah seorang tokoh bernama Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Kartanegara. Raden Wijaya berhasil membangun aliansi dengan para bangsawan di Jawa Timur dan membentuk pasukan yang kuat untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 1293, ia pun berhasil merebut kekuasaan di Trowulan dan memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit terus berkembang di bawah pimpinan Kertarajasa Jayawardhana dan penerusnya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan teknologi. Salah satu contoh keberhasilan Kerajaan Majapahit adalah dalam bidang perdagangan, di mana mereka berhasil menguasai jalur perdagangan antara Asia Timur dan Barat. Yang selanjutnya adalah puncak kejayaan. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada yang Mahapati sang berhasil menumpas dalam pemberontakan dan berjumpa untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasi, Singapura, dan sebagai kepulauan Filipina. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami keruntuhan setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak daya cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit.
Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Terdapat konflik, meletusnya perang perang, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil oleh Kerajaan Demak. Yang terakhir adalah bukti peninggalan kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama menjadi salah satu yang menjadi bukti sejarah keberadaan kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama yang ditulis di media lontar ini merupakan hasil karya dari salah satu empu termasyhur dalam sejarah Majapahit, Mpu Prapanta. Kitab Negara Kertagama bercerita tentang seluk-beluk dari kerajaan Majapahit, mulai dari sejarah dibangunnya Majapahit, perjalanan Majapahit hingga daerah kekuasaan dari Majapahit yang tersebar hingga ke luar negeri. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-16, berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi dan ia memproklamasikan diri sebagai raja pertama kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi setelah mengalahkan Raja Kediri. Masa kejayaan datang saat dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan ini juga tidak luput dari peran Gajah Mada. Adapun keruntuhan Majapahit dimulai dari wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Namun, ada juga beberapa penyebab lainnya, di antaranya banyak wilayah yang melepaskan diri, terdapat konflik, meletusnya peperangan, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.